kita tes bagaimana input dari ECU. Ini kita tes ECU, jadi kita tes ECU-nya apakah masih bekerja dengan normal atau tidak. Nah, ini sangat penting ya, ini sangat penting dan ini akan kita tunjukkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Di pertemuan kali ini kita sedang pegang unit T120SS, sudah MPI, ini tahun 2010, yaitu mobil andalan kita, mobil yang sering kita bahas dalam video-video saya yang sudah-sudah. Jadi memang untuk mobil T120SS ini memang agak sulit penanganannya dan jarang sekali orang yang membahas. Dan kebetulan kita di sini agak fokus pada mobil T120SS. Oke, di sini kendalanya adalah pengapian nomor 2 dan 3 itu hilang. Jadi mobil berbet, pincang, boros, dan kurang tenaga. Oke, ada beberapa faktor penyebab pengapian hilang di dua busi, yaitu biasanya di 1 dan 4 dan 2 dan 3. Dan di sini kendalanya adalah pengapian dari busi nomor 2 dan 3 ini tidak ada atau hilang. Penyebabnya antara lain, yang pertama bisa dari businya sendiri yang mati. Jadi mati dua busi itu bisa saja terjadi ya, bisa terjadi. Yang kedua yaitu kabel busi ini putus, itu juga bisa jadi, dan karena dia akan menghambat pengapian dari koil ke mesin. Itu yang nomor 2. Oke, kita di bagian belakang. Lalu kemungkinan yang ketiga, masalah selanjutnya adalah dari koil pengapian ya. Untuk T120SS ini pakai 2 koil, bawah dan atas, dimana yang atas ini adalah koil 1 dan 4, dan yang bawah ini adalah koil untuk busi nomor 2 dan 3. Nah, ini bisa mati salah satu. Ini cara pengetesannya, nanti bisa ditukar koilnya. Jadi apabila yang mati 2 dan 3, ini yang bawah ya, maka yang atas ini kita tukar, pasang ke bawah, lalu yang bawah pasang ke atas. Kalau yang mati menjadi 4 dan 1, berarti positif, koilnya yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah power TR atau power transistor. Ini sebenarnya tempatnya berada di bawah intake di sini. Ini saya lepas biar kelihatan dengan jelas. Ini adalah power transistor yang mengaktifkan koil pengapian. Tapi power transistor ini dia aktif berdasarkan perintah dari ECU, dari ECU yang ada di depan. Nah, power TR ini apabila mati, maka bisa menyebabkan pengapian lumpuh. Bisa hanya nomor 1 dan 4 atau 2 dan 3 ya. Oke, untuk power TR di sini ada keterangan dari masing-masing terminalnya. Ini akan saya cabut. Oke ya, ini sudah saya cabut. Ini saya jelaskan satu persatu ya. Di sini ada OC1 ya, ada OC1, ada IB1, ada VB, ada TAC, ada GND, ada IB2, ada OC2. Oke, yang pertama OC1. OC1 adalah output yang masuk ke koil nomor 1 ya. Dari pinggir OC1 ini adalah pin output yang masuk ke koil 1, jadi jalurnya ke koil 1. Nah, ini untuk warna kabelnya. Untuk OC1 ini adalah kuning ya, warna kuning nih.
Ini dia soketnya, jalurnya. Ini adalah warna kuning. Lalu di sampingnya di sini ada IB1. IB1 ini adalah input dari ECU untuk mengaktifkan OC1 ya. Jadi input dari ECU ini dimasukkan ke power TR untuk mengaktifkan OC1. Jadi agar koil bisa mengeluarkan api. Nah, IB1 ini kabelnya warna merah strip hitam. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada FB. FB ini adalah power supply 12 volt. Jadi dari kontak atau dari relay IG, dari ignition. Jadi setelah kita kontak, maka di sini untuk FB ini ada arus 12 volt. Untuk warna kabelnya itu hitam strip merah. Ya, hitam strip merah. Lalu di sampingnya ada TAC ya, TAC. Ini adalah tachometer untuk speedometer. Jadi untuk RPM atau pengukur putaran mesin. Sampingnya lagi di sini ada GND. GND adalah ground atau massa body ya. Massa body ini warnanya hitam kabelnya. Lalu di sampingnya di sini ada IB2. IB2 ini adalah input dari ECU untuk IC2 atau untuk koil nomor 2. Warnanya yaitu merah strip biru untuk IB2. Warna kabelnya adalah merah strip biru. Nah, jadi untuk input dari ECU itu ada dua, yaitu IB1 dan IB2. Lalu geser yang terakhir yaitu OC2. OC2 adalah pin output yang masuk ke koil nomor 2. Warna kabelnya yaitu merah strip kuning. Merah strip kuning. Ya, jelas ya. Jadi ketika kita sudah tahu jalur ini, jalur power TR, kita tinggal urut jalur kabel bodinya untuk pengetesan apakah putus atau tidak gitu ya. Oke, di sini akan saya tunjukkan untuk pengetesan power TR atau power transistor. Ini caranya seperti ini. Kita masukkan peniti atau jarum ke pin IB1 dan IB2 ya, pin yang masuk pin input dari ECU. Nah, ini power TR kita colokkan, lalu kita tes. Ini untuk pengetesan yang pertama yaitu terminal IB1 ya. Ini hubungannya dengan koil nomor 1. Nah, ini saya lepas salah satu kabel busi dan saya kasih busi ya untuk saya tes. Oke, cara pengetesannya yaitu kita gunakan tes lamp seperti ini ya. Ini pakai LED, jangan kita langsung pakai kabel. Nah, ini ujung satu ini kita masukkan ke positif, lalu kita tempel-tempelkan di terminal IB1 atau IB2. Ini kita tes IB1 dulu ya. Di sini ada pengapian ketika kita tempel-tempelkan. Oke, lalu yang selanjutnya kita cek terminal IB2. Jangan lupa kontak posisi on ya. Dan ini kabel busi salah satu dari koil 2 ini saya cabut dan pasang busi, lalu kita tes. Oke, busi mengeluarkan api ya. Udah. Ya, mengeluarkan api artinya power TR ini bagus. Oke, jadi seperti itu cara mengetes power TR. Jadi kita pasang jarum atau peniti di terminal yang berkode IB1 dan IB2 ya. Kita pasang peniti, lalu soket kita pasang pada power TR. Untuk alat kita gunakan tes lamp DC ya. Ini pakai LED, jangan langsung dikasih kabel dari aki ke jarum karena dia hanya main 5 volt. Nah,
sedangkan kalau aki itu 12 volt, nanti bisa jebol. Apabila tidak mengeluarkan api, maka kemungkinan power TR ini rusak ya. Jadi seperti itu cara pengetesannya. Oke, tadi kita sudah praktekkan bagaimana mengetes power TR ya. Kita sudah kasih tahu bagaimana cara mengetes power TR. Lalu yang selanjutnya kita tes bagaimana input dari ECU. Ini kita tes ECU. Jadi kita tes ECU-nya apakah masih bekerja dengan normal atau tidak. Nah, ini sangat penting ya. Ini sangat penting dan ini akan kita tunjukkan. Oke, jadi pertama soket kita lepas ya. Power TR kita lepas, lalu kita gunakan tes lamp lagi. Ini masukkan ke negatif ya, karena yang dimainkan oleh ECU itu adalah positif ya, yang dimainkan positif. Ini kita lepas, lalu kita cek pin yang mengarah ke ECU, yaitu IB1 dan IB2. Nah, kita tes dulu untuk IB1. IB1 ini yang normal ya, yang normal, karena pengapian 1 dan 4 itu ada IB1. Nah, ini dia IB1, kita tes. Ini harusnya berkedip ketika di starter mesin. Nah, oke, starter. Oke, ya, seperti itu. Ini normal. Lalu kita tes IB2. IB2 ini yang koil nomor 2 yang bermasalah. Nah, ini baru kita tempel saja, ini sudah hidup tes lampnya, artinya ada setrum yang bocor. Seharusnya seperti ini, tidak teraliri setrum ketika belum di starter, tapi ini ketika baru kontak on saja setrum sudah masuk. Makanya power TR di sini sangat panas ya. Power TR di sini sangat panas. Nah, ini bisa meleleh, bisa rusak. Ini sangat panas karena dia aktif terus. Oke, starter. Oke. Walaupun dia berkedip, tapi di sini masalahnya adalah api atau setrum ini bocor. Jadi ada terus. Makanya power TR ini tidak mau mengeluarkan api, karena dia ini mau mengeluarkan api apabila terjadi putus, terus nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi, seperti itu. Maka si power TR ini akan mengeluarkan api yang putus-putus juga ke koil, sehingga koil dapat memercikan bunga api sesuai timingnya. Ini karena ini dia hidup terus, teraliri listrik terus, maka power TR ini tidak bisa memberikan sinyal ke koil sesuai timing, jadi tidak mengeluarkan api, seperti itu. Oke, jadi seperti itu bro ya cara pengetesannya. Oke, kalau kita sudah tahu seperti ini artinya ECU yang bermasalah ya, ECU yang bermasalah. Kita tadi sudah tes power TR bagus, kabel-kabel kita tes tidak ada masalah, tapi setelah kita cek pin dari ECU ternyata ada yang tidak beres. Dan yang selanjutnya adalah permasalahan dari ECU, dari otak injeksinya ya. ECU-nya letaknya berada di depan, di belakang laci bawah dashboard ya. Ini dia. Nah, ini adalah otak dari injeksi atau ECU. Kerusakan dari ECU ini akan menyebabkan banyak faktor, seperti salah satunya adalah matinya pengapian. Jadi power transistor itu diperintah atau diaktifkan oleh ECU ini. Makanya apabila ECU ini error, rusak, maka otomatis power TR pun tidak berfungsi dengan maksimal, yang berakibat pengapian akan bermasalah. Oke, untuk kerusakan dari ECU ini bisa diservis, untuk harga barunya ini lumayan mahal, bisa sampai 9 jutaan untuk T120SS ya. Dan untuk pengetesan ini yang paling mudah adalah kita lepas dari unit lain yang masih normal, lalu kita pasangkan di sini, atau ECU ini
agar pengetesan aman ecu ini kita tes di mobil yang normal seperti itu. Oke, ini dia ecunya atau otak injeksinya. Ini masih bawaan ya. Ini dia kodenya. Ini untuk sesama SS itu bisa saling tukar, tidak apa-apa. Coba kita lihat dalamannya. Oke teman-teman, jadi dalaman dari ecu itu seperti ini ya, dalamannya seperti ini, semua serba elektronik, makanya untuk servis ecu ini kita belum bisa tunjukkan karena memang dalam mencari masalahnya kita cukup lama, dan cara memperbaikinya serta cari alatnya tuh masih kita kanibal ya. Jadi mungkin untuk lain kali saja, untuk servisnya nanti kita tunjukkan. Oke, jadi untuk ecu SS ini bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki. Atau kalau mau beli baru itu harganya kisaran 6 sampai 9 jutaan. Itu di harga ori ya, harga ori. Kalau untuk copotan mungkin 3 atau 4 juta mungkin sudah boleh. Kalau servis kita biasa tergantung dari kerusakannya itu seberapa parah. Kita tarik biasanya antara 1.500 sampai maksimal 2.000 atau 2 juta, dan itu kita jamin pasti hidup karena kita tes dulu di bawah sebelum kita pasang atau sebelum kita kirim. Oke teman-teman, jadi seperti itu kendala dari koil atau kabel busi mati 2 biji. Itu kita sudah sangat sering kita temui, dan masalahnya lagi-lagi adalah ulah dari ecu ini. Jarang kita temui yang bermasalah power TR itu, ya ada tapi jarang. Tapi kebanyakan untuk kasus busi mati nomor 1, nomor 4 atau nomor 2 dan nomor 3 itu yang bermasalah adalah ecunya. Oke, ini coba kita pinjamkan dari unit yang normal. Oke, ini setelah kita pasang dengan yang baru, kita tes ternyata normal mesin. Kita cek ya, sudah berpengaruh. Ini kita cabut, ini kita pasang. Lalu nomor 3 ya, sudah berpengaruh. Pasang lagi. Coba tes untuk pengapian 2 dan 3. Ini soket yang putih. Oke, berpengaruh. Lalu yang satunya ya,
arus semua, dan power TR di sini sudah tidak panas. Oke ya, jadi itulah penyebab dari pengapian busi mati atau masalah pengapian dari busi nomor 2 dan 3 tidak ada, yaitu permasalahan dari ECU atau otak dari injeksi yang rusak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.